Halo teman-teman, kembali lagi dengan Itmam di sini. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga tetap baik-baik saja. Dan untuk video kali ini, saya akan mereview sebuah handphone dari Apple. Yang ini untuk handphone Apple keluaran lama, yaitu iPhone 7. Apakah handphone ini tuh masih layak untuk kita miliki di tahun 2020 ini? Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang udah mau nonton video ini. Jangan lupa untuk like-nya. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan boleh banget untuk subscribe channel ini. Karena nanti di channel ini akan banyak video seperti tutorial, vlog, ataupun juga review. Dan kalau misalkan nggak mau subscribe, nggak apa-apa. Saya ucapkan tetap terima kasih karena udah mau nonton video ini. Oke, langsung saja tanpa panjang lebar. Mari kita bahas iPhone 7 ini. Yang pertama di bagian desain terlebih dahulu. Memang untuk bagian desain ini udah kelihatan jadul ya, ditandai dengan bezel bagian atas dan bawahnya yang cukup tebal. Tapi untuk desain kan selera orang ya, selera orang itu kan beda-beda. Ada juga yang suka dengan desain semacam ini karena ukurannya itu compact, jadi di bagian bezelnya itu masih bisa dimanfaatkan menempatkan earpiece, kemudian kamera depan, dan tidak ada notch. Serta di bagian bawahnya yang tebal ini, itu juga disematkan ada tombol home yang disertai dengan tombol fingerprint. Kemudian untuk ukurannya ini compact banget teman-teman. Jadi dioperasikan dengan satu tangan itu mudah banget. Dan bagi sebagian orang itu alasan kenapa body compact si iPhone 7 ini menjadi sesuatu yang langka. Soalnya untuk handphone keluaran baru-baru ini itu pasti ukurannya besar. Dengan iPhone 7 ini compact banget teman-teman, gampang banget dioperasikan dengan satu tangan. Saya nggak masalah dengan desain seperti ini selama handphonenya masih dapat digunakan dengan baik. Kemudian lanjut ke build quality-nya. Oke, untuk build quality handphone keluaran dari Apple itu memang build quality-nya terkenal solid ya teman-teman. Ini solid banget. Bodinya metal, terbuat dari metal, bukan dari kaca yang gampang pecah. Soalnya untuk metal ini kalau misalkan jatuh ya nggak rawan pecah, nggak takut pecah. Paling cuman sedikit ada penyok atau apa, tapi nggak sampai pecah. Itu keuntungan dari bodi metal teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian spesifikasinya. Untuk layarnya, si iPhone 7 ini sudah ada layar beresolusi 750 kali 1334 pixel. Ini ukurannya 4,7 inch teman-teman. Dengan kerapatannya itu 326 ppi. Yang selama penggunaan saya itu masih sangat oke. Bahkan di tahun 2020 pun ini layarnya masih sangat tajam banget dan warnanya itu enak banget di mata teman-teman. Lalu untuk chipsetnya dari iPhone 7 ini ditenagai oleh chipset A10 Fusion yang selama penggunaannya itu performanya masih sangat oke. Jadi diajak main game berat juga masih oke, tapi ada kelemahannya, nanti saya jelaskan di belakang. Performanya masih oke banget teman-teman. Untuk sosmed harian ya masih smooth banget. Untuk UI-nya juga ini enak banget teman-teman. Dan untuk softwarenya ini iPhone 7 adalah yang masih bisa di-upgrade sampai dengan iOS 14 nih teman-teman. Untuk penggunaan harian, sosmed harian ini masih oke banget. Jadi untuk misalkan kayak Twitter, Instagram, YouTube, sekedar untuk chatting harian lah, ini masih oke banget ya teman-teman. Lalu untuk RAM-nya ini 2 GB dan memori internalnya ini 32 GB. Sebenarnya ada yang versi 128, tapi yang saya pegang sekarang itu yang versi internalnya 32 GB saja. Lalu untuk baterainya di tahun 2020, baterai iPhone 7 ini memang akan kelihatan sangat kecil, yaitu hanya berukuran 1960 mAh. Yang dimana untuk penggunaan saya selama hari-hari ini, untuk sosmed itu masih bisa saya gunakan paling sehari ngecas 2 kali gitu ya. Tapi kalau untuk gaming, baterai ini sudah sangat boros. Jadi untuk gaming, untuk handphone ini, baterainya harus selalu nancep dengan chargernya. Dan itu untuk penggunaan gaming saya sarankan mending untuk handphone ini di skip saja. Lalu kemudian untuk kameranya, apakah si iPhone 7 ini kameranya masih bisa bersaing dengan handphone mid-range keluaran terbaru seperti Xiaomi, Realme, Oppo yang harganya 2-3 jutaan?
pengamatan saya, jadi untuk hasil kameranya, baik kamera depan ataupun kamera belakang, ini masih cukup oke kok di tahun 2020. Untuk kamera selfie-nya, teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya seperti ini. Jadi dynamic range-nya masih bagus, kemudian dynamic range-nya luas, kemudian untuk detailnya juga masih oke. Ya khas iPhone lah, untuk tone warnanya agak sedikit kekuning-kuningan. Sementara untuk kamera belakangnya juga ini masih oke banget. Dan ini ya meskipun cuma satu saja, satu buah kamera, tapi untuk hasilnya untuk di kondisi terang, di kondisi banyak cahaya ini masih oke banget. Dynamic range-nya luas, kemudian di tone juga oke, warna juga cukup natural. Tapi untuk low LED-nya, sepertinya untuk handphone iPhone 7 ini ya mas, ya kalah bersaing lah dengan handphone mid-range Android yang keluaran baru-baru ini. Kemudian untuk hasil videonya, teman-teman bisa lihat video ini nih. Halo teman-teman, dan ini adalah contoh atau sampel video dari kamera depan iPhone 7 yang ini saya ambil di dalam kondisi siang hari dengan resolusi Full HD 30 fps ya. Jadi ini cukup stabil, serta untuk dynamic range-nya ini cukup bagus karena di belakang saya itu backlight sekali dan wajah saya masih kelihatan dengan jelas. Sementara untuk kualitas suaranya bagaimana, teman-teman bisa dengarkan sendiri. Ini saya pakai masker ya, jadi untuk suaranya mestinya ini akan lebih teredam. Coba kita buka maskernya, dan suaranya ketika sedang tidak menggunakan masker itu seperti ini teman-teman. Dan ini oke, ini di tahun 2020 juga untuk kualitas videonya itu cukup sangat baik dan sangat layak banget untuk dimiliki untuk videonya teman-teman. Selanjutnya ini adalah contoh perekaman video kamera belakang dari iPhone 7 yang ini saya rekam di resolusi Full HD 30 fps saja. Sebenarnya ini masih bisa di 60 fps dan tetap stabil, tapi untuk pengetesan kali ini karena saya edit videonya di Full HD 30 fps, jadi cukup di Full HD 30 fps saja, dan ini sangat stabil banget teman-teman. Untuk suaranya bisa teman-teman dengarkan sendiri ya. Untuk kualitas suaranya di sini langsung pakai iPhone 7-nya, jadi nggak pakai mic eksternal teman-teman ya. Dan ini saya sambil jalan, coba kita sambil agak lari mungkin ya. Ya ini intinya stabil banget lah. Lalu coba untuk autofokusnya. Ya ini cepet banget autofokusnya teman-teman. Dan untuk video sih memang untuk iPhone itu videonya memang unggul banget sih. Jadi kesimpulannya bagaimana? Di harga secondnya ini di toko-toko online itu sekitar 3-4 jutaan, tergantung kondisinya bagaimana. Apakah ini worth it di harga 3-4 jutaan untuk dimiliki di tahun 2020? Kesimpulannya tergantung, layak nggak layaknya tergantung. Tergantung apa? Tergantung dari penggunaan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman penggunaan handphonenya untuk sekedar sosial media, kemudian chatting, penggunaan ringan ya, nggak sampai gaming berat, untuk sehari-hari ini masih oke banget. Tapi kalau misalkan digunakan untuk gaming dan aktivitas berat lainnya, ini enggak banget deh. Ini lebih baik di skip saja, karena yang pertama itu baterainya boros banget seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Kemudian untuk layarnya juga kecil, jadi untuk main game ini kurang nyaman, kurang optimal pengalamannya. Jadi silakan untuk iPhone 7 layak nggak layaknya silakan disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Oke, dan itu saja video review singkat dari saya untuk iPhone 7. Semoga ada manfaatnya, dan jangan lupa untuk klik like kalau misalkan kalian suka, dan dislike aja kalau nggak suka. Tuliskan kritik dan saran di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.